Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat serta para pemerhati dan penonton Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna. Yang lalu kita telah jelaskan beberapa hal ya, masih terkait dengan anak-anak tentunya, yaitu bagaimana orang tua ketika melihat ada satu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anak untuk mencegahnya dan memberikan penjelasan, ya, memberikan penjelasan mengapa dia dilarang melakukan hal itu. Demikian juga orang tua boleh meminta pendapat seorang anak jika dia melihat anak ini mengetahui permasalahan yang sedang ditanyakannya, atau mungkin bahkan anak itu mungkin lebih paham dalam masalah itu ketimbang dirinya. Boleh dia bertanya kepada anak-anaknya yang mengetahui dan memahami perkara tersebut, dan tidak usah gengsi, ya. Dan orang tua tidak usah gengsi untuk bertanya kepada anaknya, karena ini merupakan salah satu cara dalam mendidik, ya, seorang anak. Yang lalu juga telah kita bahas bagaimana Nabi Daud alaihissalam, ya, menyelesaikan satu permasalahan, dan ternyata anak beliau yaitu Nabi Sulaiman memiliki ketetapan hukum yang lebih baik dibandingkan ayahandanya Nabi Daud. Demikian juga bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan keputusan terhadap dua orang wanita yang berebut, yang memperebuti seorang bayi yang salah seorang dari bayi mereka dimangsa oleh serigala. Demikian ikhwah. Baik, kita lanjutkan ya. Imamatus sibyani lis-salati wa hadhi aidan min suwari tashji'i ma damu hafdhata li kitabillahi azza wa jalla. Keimaman seorang anak, ya, atau seorang anak boleh diangkat menjadi imam salat maksudnya. Dan ini termasuk salah satu cara kita untuk memberi semangat dan motivasi kepada anak, selama memang mereka memenuhi syarat, yaitu mereka hafal Al-Quran. Hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhrajal Bukhari min hadithi Amr bin Salamah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Amr bin Salamah. Qala, dia berkata, kunna bima'in mamaron nasi. Beliau mengatakan di kampung kami itu ada sumur air.
Sumur di mana orang-orang selalu melintas di kampung kami. Karena di di Arab sana kalau orang bermusafir, ya kita ketahui, kita sudah maklumi bahwasanya negeri Arab jarang air, apalagi terdahulu. Maka jika di satu tempat ada sumber air, maka orang akan membuat perkampungan di sana. Dan kampung tersebut akan hidup dikarenakan akan menjadi tempat persinggahan para musafir. Jadi musafir ini rest areanya adalah kampung-kampung ataupun tempat-tempat yang ada sumber air di sana. Jadi dari satu sumber air ke sumber air berikutnya, dari satu sumber air ke sumber air berikutnya. Demikian ikhwah, hingga sampai pada tujuan yang mereka tuju. Demikian. Dan kampungnya Amr bin Salamah adalah kampung yang ada sumber air, makanya sering dijadikan tempat rest area ataupun perlintasan para musafir. Wa kana yamurru bina rukban fanas'aluhum malin nasi wa malin nas. Dan apabila ada rombongan yang singgah tempat kami biasanya bertanya, ya, kabar mereka, kemudian wama hadzal rajul, dan kami juga bertanya tentang laki-laki itu gimana, artinya laki-laki itu maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kampungnya Amr bin Salamah tempat persinggahan para musafir. Mereka yang yang mau ke Madinah itu akan singgah di kampungnya Amr bin Salamah, dan mereka yang akan berangkat dari Madinah untuk pulang juga yang arahnya sama dengan kampungnya Amr bin Salamah juga akan singgah di tempat Amr bin Salamah, di kampungnya Amr bin Salamah. Jadi memang betul-betul rest area ya oleh para musafir. Jadi mereka akan ke Madinah, yang akan pergi ke Madinah akan singgah di kampungnya Amr bin Salamah, dan ketika mereka akan balik pulang juga akan singgah di kampungnya Amr bin Salamah. Makanya orang-orang kampung itu selalu bertanya bagaimana kondisinya dan kondisi mereka, dan bagaimana juga kabar laki-laki tersebut. Fayaqulun, mereka katakan, ini para saudagar-saudagar ataupun para musafir mengatakan, ya za'amu annallah arsalah. Laki-laki itu menyatakan bahwasanya dia telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uhiya ilaihi, dan diberikan wahyu. Au auhallahu bikadza, atau Allah Subhanahu wa taala telah memberi wahyu dia seperti ini. Fa kuntu ahfadzu dzalika fa ka'annama yukirru fi sadri. Dan setiap mereka menyatakan bahwasanya Allah telah mewahyukan ayat ini kepada beliau, dan kata Amr bin Salamah, ketika aku mendengar wahyu Allah yang mereka bacakan, itu selalu langsung aku hafal. Demikian ikhwah. Jadi ketika orang-orang yang, berarti kan orang-orang yang baru pulang dari Madinah ini, di mana mereka mendengar firman-firman Allah yang terbaru, yang terupdate, yang turun, sehingga ketika ditanya mereka tentang wahyu yang baru turun, mereka menceritakan, membacakan ayat tersebut, dan setiap kali mereka membacakan ayat itu langsung mudah dihafal oleh Amr bin Salamah. Jadi saudagar-saudagar yang pulang dari Madinah menceritakan tentang wahyu yang turun yang terbaru, dan itu selalu dihafal oleh Amr bin Salamah. Fa kuntu ahfadzu dzalika fa ka'annama yukirru fi sadri, dan aku bisa menghafalnya, dan itu mantap hafalan tersebut dalam dadaku. Wa kanatil a'rab talawwamu bi islamihimul fath, dan waktu itu orang-orang Arab, ya, mereka kalau mau masuk Islam mereka menunda memeluk agama Islam, ya, dengan satu pernyataan, yaqulun utrukuhu wa qaumah. Mereka mengatakan, udah biarkan aja dulu dia dan kaumnya. Fa innahu in dhahara alaihim fahuwa nabiyyun shadiq. Kalau seandainya dia mampu menguasai kaumnya, berarti dia adalah memang nabi yang benar. Demikian. Jadi banyak orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah, mereka tidak langsung beriman kepada Rasulullah SAW, tapi mereka
melakukan wait and see. Mereka tunggu dan mereka lihat. Mereka akan lihat jika memang ternyata Muhammad dan sahabat-sahabatnya mampu menaklukkan kaumnya, yaitu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab Quraisy, maka berarti dia benarlah sebagai nabi. Itulah pernyataan orang-orang Arab yang ada di sekitar kota Madinah. Falamma kanat waqa'at ahlul fathi badara kullu qaumi islamihim bi islamihim. Ketika terjadi Fathul Mekah, ya, pada tahun Fathul Mekah, maka berbondong-bondonglah orang-orang Arab tersebut untuk memeluk agama Islam. Demikian. Ini yang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah, wal fath, penaklukan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan lihat orang-orang akan masuk ke dalam agama Allah afwaja, bergelombang-gelombang, artinya berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, termasuk penduduk kampung Amr bin Salamah. Demikian ikhwah, ya. Wa badara abi qaumi bi islamihim, dan ayahku, kata Amr bin Salamah, dia mendahului kaumnya masuk Islam. Jadi ketika mendengar penaklukan, ternyata Rasulullah dan para sahabat berhasil menaklukkan kota Mekah, yang pertama sekali masuk Islam dari penduduk kampung Amr bin Salamah adalah ayahku, kata Amr bin Salamah. Ayahku lah lebih dahulu masuk ke dalam memeluk agama Islam ketimbang kaumnya. Falamma qadim qala ji'tukum wallahi min 'indin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai, dia pun pulang. Setelah dia masuk Islam, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun dan balik pulang ke kampungnya, dia pun berkata, aku baru saja, demi Allah aku baru pulang dari pertemuanku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabil Haq, dan dia memang benar-benar seorang nabi, bukan bohong, bukan bohongan, bukan rekayasa. Aku sudah bertemu, aku baru pulang dari tempat beliau, dan aku sudah melihat langsung bahwasanya beliau adalah memang nabi yang hak, nabi yang benar. Itulah perkataan ayah Amr bin Salamah kepada kaumnya. Faqala sallu salata kadza hina kadza. Ya, setelah kaum Amr bin Salamah pun masuk Islam, maka mereka pun juga bertemu, menemui Nabi SAW, dan Rasulullah mengajarkan solat. Apa kata beliau? Sallu salata kadza hina kadza. Salatlah kalian, lakukan solat yang ini di waktu yang ini. Jadi di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka solat dan waktu solat. Ya, kalau kita umpamakan, solatlah kalian subuh, yaitu di saat fajar mulai menyingsing dan sampai waktunya matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit, habis waktunya. Salatlah kalian salat zuhur, yaitu di saat matahari tergelincir. Salatlah kalian salat maghrib, misalnya di saat matahari sudah terbenam. Salatlah kalian salat maghrib. Jadi di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum Amr bin Salamah untuk melakukan salat, dan diajarkan kapan saja waktu pelaksanaannya. Kemudian, fa'idha hadratis salah falyu'adzin ahadukum, kata Rasulullah SAW, apabila masuk waktu salat, hendaklah salah seorang kalian mengumandangkan azan. Waliya ummakum aktsarukum Qur'anan, hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu dia. Ini wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau mengajarkan bagaimana sholat dan waktu sholat, beliau perintahkan, nanti kalian pulang, hendaklah ketika masuk waktu, adzanlah salah seorang kalian, kemudian angkat salah seorang kalian menjadi imam dengan kriteria dia yang paling banyak hafalannya, maksudnya hafalan Qur'annya. Fanadharu falam yakun ahadun aktsaru Qur'anan minni, maka mereka pun mencari siapa yang paling banyak di antara mereka hafalan Qur'annya. Ternyata tak dapat.
Tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalannya melebihi hafalan Amr bin Salamah. Kemudian falamma lima kuntu atalaqqa min rukban, sebagaimana kita katakan tadi, ya yang ku hafal dari bacaan Quran yang dibaca-baca oleh orang-orang musafir yang singgah ke kampung kami. Faqaddamuni baina aidihim, maka akhirnya mereka pun menetapkan aku untuk menjadi imam mereka. Wa ana ibnu sitti wa au sabi'ina sinin, padahal waktu itu usiaku masih 6 atau 7 tahun. Ini menunjukkan bagaimana kecerdasan Amr bin Salamah, mudah menghafal. Demikian ikhwah. Ya jarang-jarang orang Arab ya mau diimami oleh anak-anak kecil seperti ini. Tapi mereka sudah masuk Islam ikhwah. Ya mereka harus laksanakan apa yang diperintahkan oleh syariat. Demikian. Oleh karena itu ketika mereka mendengar wasiat Rasulullah, fal ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah, hendaklah yang mengimami kalian yang paling banyak hafalannya, aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Dicari-carilah, ternyata yang paling banyak hafalan Qur'annya di kampung mereka itu adalah Amr bin Salamah yang usianya masih au sab'ina sana, yaitu 6 atau 7 tahun. Maka mau nggak mau harus dia yang disorongkan untuk menjadi imam sholat. Demikian ikhwah. Wa kanat alayya burdah kuntu idza sajatu taqallasat anni. Aku punya pakaian dan apabila aku sholat dan aku pakai pakaian tersebut, maka akan terlihat auratku. Ketika aku sujud terlihatlah auratku, berarti kependekan. Dalam riwayat yang lain terlihatlah pinggulku, berarti kan dia memakai pakaian yang pakaiannya itu pendek. Jadi kalau dipakai ketika sujud akan kelihatanlah aurat si Amr bin Salamah. Faqalat imra'atun minal hayy, maka orang-orang pun, para kaum wanita pun berkata, ala tughattu anna istaqari'ikum, mengapa kalian enggak tutup dari pandangan kami pinggul imam kalian. Istun itu pinggul ya, bokong. Kenapa kalian tidak tutup dari pandangan kami bokongnya imam kalian? Karena kalau setiap kali sujud terlihat bokongnya, namanya pakainya pendek. Maka fashtarau wa faqata'u li qamison, maka akhirnya mereka pun membeli dan memberikan aku sepotong sehelai pakaian komis. Fama farihtu bi syai'in farhi bidzalikal qamis, maka tidak pernah aku sebahagia melebihi di saat aku diberi gamis oleh kaumku untuk jadi imam. Itulah ikhwah azallahu iyyakum. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya syariat kita mengatakan ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah, ya ummukum aktsarukum Qur'anan, menyebutkan bahwasanya yang mengimami kalian itu yang paling banyak hafalannya. Demikian. Jika seandainya ternyata yang paling banyak hafalan itu toh ternyata anak-anak, maka dia yang disodorkan, yang disorong untuk menjadi imam, bukan orang tua. Demikian ikhwah tidak ada dasarnya syarat menjadi imam harus tua, itu nggak ada. Harus yang paling senior, itu tidak ada ikhwah. Yang ada itu yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah, itu yang ada ikhwah. Makanya ketika dicari-cari ternyata nggak banyak yang hafal Quran, sedikit yang mereka hafal. Namanya juga mereka baru masuk, ya. Mereka juga baru masuk. Sebenarnya Amr bin Salamah juga baru masuk, tapi karena dia sering mendengar bacaan para musafir di saat mereka pulang dari Madinah membaca Quran, ya, akhirnya dia dengar, akhirnya dia hafal, dan dia yang paling banyak hafalannya. Demikian ikhwah. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai orang tua ikhwah, ya. Kita sebagai orang tua jangan gengsi menjadi makmum anak kita. Demikian. Ya kita sebagai orang tua, kita sekolahkan anak kita di SDIT misalnya, atau ke pesantren. Pulang-pulang mereka sudah hafal, misalnya ketika tamat pesantren sudah adalah mereka hafalannya 10 juz atau 5 juz misalnya. Walaupun itu sedikit, tamat pesantren hafal 5 juz walaupun itu sedikit, tapi kan permasalahannya lebih banyak dibandingkan hafalan kita. Maka kita sodorkan
anak kita menjadi imam. Atau anak kita sekolahkan di SD, masih kelas 3 dia sudah hafal misalnya 2 juz. Kita sementara hafalan kita paling tinggi itu araital ladzi misalnya. Maka kita sorongkan, kita relakan imam sholat itu adalah anak kita, bukan kita. Dan kita jangan gengsi. Gak bisa kita katakan, nah kamu walaupun kamu hafal seluruh Al-Quran, tapi kamu masih anak ayah. Tetap di belakang ayah jadi imam. Gak seperti itu sunnahnya. Demikian ikhwah. Seharusnya kita memberi dia semangat. Nah kamu yang sholat mengimami ayah, karena hafalanmu lebih baik. Silahkan kamu. Demikian. Jadi si anak pun semangat melakukan tugas tersebut. Kenapa? Ayahnya yang menyuruh. Dan itu kan sekaligus untuk membiasakan si anak agar dia bisa menjadi imam. Demikian dia baca, dia membaca Quran. Sementara di belakangnya adalah ayahnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ini kan membuat si anak termotivasi, dia menjadi seorang anak yang berani untuk menjadi imam. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau Anda yang ada di rumah yang punya anak hafalannya lebih daripada hafalan Anda, maka yang sunnahnya adalah dia yang Anda sorong, yang Anda suruh menjadi imam sholat, bukan harus Anda walaupun Anda adalah kepala rumah tangga. Demikian ikhwah. Ya tentunya dengan syarat jika anak ini memang sudah bisa sholat. Kan ada anak-anak itu banyak hafalannya, tamat TK dia sudah hafal 1 juz, tapi hafalnya dia itu kan masih dengar-dengar, talqin dari gurunya, didengarnya semua, bukan membaca. Misalnya ini ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini dia hafal tentunya ya, dia hafal, tapi apakah dia bisa sholat? Kalau dia nggak bisa sholat, walaupun dia hafal 2 juz 3 juz, tapi belum bisa sholat, dia tidak boleh dijadikan imam. Demikian. Nanti kalau dia belum bisa sholat, kita lihat dia sudah hafal 1 juz, kita 1/4 pun belum, kita suruh dia jadi imam. Jadi imamlah dia. Ketika dia sujud, kita kira lama sekali sujudnya. Begitu kita lihat, ternyata dia sudah nggak ada di tempat. Main dia, naik ke atas mimbar misalnya. Namanya juga anak-anak. Makanya anak-anak yang dibolehkan untuk menjadi imam adalah anak-anak yang mumayyiz, ya, mumayyiz, dan dia yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Demikian. Sekedar banyak hafalan Qur'annya, kalau nggak mumayyiz, kita khawatir nanti dia nggak, karena dia nggak paham, dikiranya bisa main-main. Demikian. Kita pun di orang tua mulai sedihlah kan, mengharu biru. Ya Allah, anakku lama kali sujudnya, kali ini memang betul-betul solehnya luar biasa. Begitu dilihat ternyata dia sudah nggak ada di tempat imamnya, sudah lari dia kemana-mana, sudah main lari-larian misalnya. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia belum mumayyiz. Jadi Amr bin Salamah ini disorong kawannya atau kaum menjadi imam karena dia sudah mumayyiz, ya. Dia sudah mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun usia masih 6 tahun atau 7 tahun. Demikian. Karena mumayyiz itu tidak terkait dengan batasan usia. Bisa aja orang ketika dia sudah begitu masuk SD dia sudah bisa sholat bagus. Dia sudah tahu bahwasanya nggak boleh sholat itu berbicara. Dia sudah tahu bahwasanya kalau sholat itu nggak boleh lari-lari sana sini, itu nggak sholat namanya. Dia sudah tahu bahwasanya kalau sholat itu nggak boleh ngobrol. Demikian, dia tahu bagaimana cara sholat yang baik. Walaupun dia masih 6 tahun, maka kalau dia lebih banyak hafalannya, maka dia lebih berhak terhadap jabatan keimaman sholat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam Islam memang anak-anak itu yang punya potensi, ya tetap kita salurkan potensinya dengan cara yang terbaik selama tidak menyalahi syariat Islam. Selanjutnya ikhwah, ya. Selanjutnya iyadatul subyan inda maradhihim, menjenguk anak kecil yang sedang sakit. Menjenguk anak kecil yang sedang sakit. Ya memang biasanya kan kita kalau menjenguk itu ya pertama orang yang sudah tua yang meninggal atau sebaya kita. Yang kedua orang dekat kita. Kalaupun ada di sana sini yang meninggal yang sebaya dengan kita, kalau kita nggak kenal dengan dia, kita nggak datang juga untuk kalau seandainya yang sakit itu adalah orang yang sebaya dengan kita atau lebih tua, tapi kita nggak kenal, ya biasanya kita juga nggak datang untuk menjenguknya.
Tapi ternyata di sini Rasulullah SAW seorang anak dijenguk, seorang anak yang sedang sakit dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fal awamiru bi'iyadatil marid kathiratun muta'addidatun. Adapun perintah untuk menjenguk orang sakit itu terlalu banyak. Wa qad warada fi Sahih Bukhari min hadis Anas bin Malik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik, anna ghulaman lil yahud kana yakhdumu nabiyya sallallahu famarid, bahwasanya seorang anak kecil dari yang beragama Yahudi, dia termasuk orang yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah sallam. Anak ini sakit. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Lantas Rasulullah SAW pun mendatangi anak tersebut untuk dijenguk. Faqala, beliau mengatakan, aslim, masuk Islamlah kamu. Demikian ikhwah. Jadi ini dijenguk oleh Rasulullah SAW. Cobalah bayangkan ikhwah, kita sakit dijenguk oleh Jokowi, kira-kira gimana? Ya, senang kita kan ikhwah, senang luar biasa. Masya Allah, Jokowi menjenguk saya menjenguk saya sakit. Bahkan bukan hanya untuk kita senang. Mungkin jalan-jalan yang menuju rumah kita yang di tanah-tanah mungkin sudah diaspal langsung oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota Madia. Demikian kenapa? Jokowi mau menjenguk saya sakit. Demikian senang kan kita. Itu masih Jokowi, Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia RI 1. Apalagi Rasulullah. Demikian ikhwah, dia pemimpin negara, dia panglima negara, dan satu hal yang jauh lebih besar yaitu dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini yang datang menjenguk, Allahu Akbar, luar biasa ya. Itu kebanggaan luar biasa. Ya. Kita aja kalau kalau dapat SMS, enggak usah jauh-jauh Presiden Indonesia, gubernur aja. Ya Pak Edi misalnya. Datang misalnya, Assalamualaikum, bagaimana kondisi Bapak sekarang? Sudah sehat? Masya Allah, itu Pak Edi yang nanya, gubernur Sumatera Utara. Senang kita kan ikhwah. Padahal hanya beberapa ketik, jangan-jangan nggak dia juga yang ngetik, mungkin asisten yang ngetik. Tapi kita merasa bangga bahwasanya gubernur Sumatera Utara bertanya kepada saya tentang kesehatan saya. Kita bangga dan kita senang ikhwah. Mungkin kalau ada teman kita yang datang nih, saya nih ada chat dari gubernur. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu masih gubernur, apalagi ini ya Allah, dia adalah Rasulullah SAW, utusan Allah Rabbul Alamin. Makanya Anda yang punya kedudukan, punya pengaruh, cobalah gunakan pengaruh tersebut untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW ketika pembantu beliau seorang Yahudi sakit, dia datangi. Dan ngapain dia datangi? Dia ajak masuk Islam. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan anak kecil ini ya melihat Rasulullah, kemudian melihat ayahnya, meminta pendapat. Apa kata ayahnya? Ati Abul Qasim. Ati Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim. Maksudnya Muhammad. Taatilah beliau. Lantas dia pun masuk Islam. Maka anak ini pun masuk Islam karena diajak oleh Rasulullah SAW. Dan beberapa saat kemudian dia pun meninggal dunia. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya di sini ya anak itu ya dijenguk. Ya anak kita dijenguk, apalagi kalau anak kita di pesantren dia sedang keadaan sakit. Ya kalau kita mampu menjenguk, cobalah dijenguk. Jangan kita cuek-cuek saja. Ayah saya demam, abi saya demam, abi sebutlah namanya kan demam. Udah 3 minggu, kita tenang aja. Udahlah nak, sabarlah kau nak di situ nak. Ya Allah, kalau kita bisa jenguk, kenapa nggak dijenguk? Anak kita sendiri loh itu ikhwah. Dia perlu support agar dia bisa tetap semangat dalam belajar. Agar dia nggak merasa dia dibuang ke pesantren. Demikian, jenguklah dia. Kalau memang kita mampu, beda halnya kalau memang kita nggak mampu, dikarenakan antara rumah kita dengan pesantren terlalu jauh, misalnya kita di Medan, pesantrennya misalnya di Solo misalnya, atau di Magelang misalnya, atau di Bandung misalnya, perlu uang yang cukup untuk pergi ke sana, itu lain lah ikhwah, itu kan berarti udzur. Tapi kalau kita
mampu untuk pergi ke sana, anak kita sakit, kenapa tidak kita jenguk? Anak kita yang sedang belajar di pesantren perlu support. Dia sakit, jenguklah. Jangan kita katakan, jangan mengkek kalilah, jangan mengkek itu apa ya? Jangan manjalah. Sabar, kita juga menuntut ilmu. Ikhwah, ya memang kita harus ajarkan sabar, tapi nggak ada salahnya kita jenguk dia, ya supaya dia semangat, ya kita jenguk dia, kita beri motivasi, demikian ikhwah, ya insya Allah dia bertemu dengan orang tuanya, itu sudah menjadi kekuatan tersendiri bagi dia untuk tetap menuntut ilmu di pondok pesantren. Demikian ikhwah, sekali lagi kalau kita sanggup, jenguklah anak kita ketika sakit, jenguklah. Ini Rasulullah, pembantu bukan anak, pembantu Yahudi lagi, bukan orang Muslim, ditengok oleh Rasulullah SAW. Demikian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi, para ibu dan bapak yang anaknya ada di pondok pesantren, dia dengar anaknya sakit, cobalah segera jenguklah dia. Jika memang ibu dan bapak sanggup untuk datang ke pesantren, dikarenakan mungkin dekat, mungkin hanya sekitar dari luar kota, mungkin hanya perjalanan 3 jam, jenguklah dia, ya. Hiburlah hatinya, kuatkan hatinya, berikan dia motivasi untuk tetap sabar dalam menuntut ilmu. Itu ikhwah penting sekali, ya penting sekali. Faqala aslim, kata Rasulullah kepada si Yahudi ini, anak-anak Yahudi ini, aslim, masuk Islamlah kamu. Fa aslama, maka dia pun masuk Islam. Masya Allah, ya. Coba bayangkan kalau kita menjenguk anak kita yang sedang sakit dan dia akhirnya semangat belajar, termotivasi untuk belajar, dia merasa orang tua sangat support dengan dia, bukan dia sedang dibuang oleh orang tuanya. Coba ikhwah, kalau dia menjadi orang yang soleh, la ilaha illallah, luar biasa itu pahalanya. Ingat ikhwah, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam, putus amalannya kecuali 3. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sedekatul jariyah, sedekah yang jariyah yang pahala terus mengalir. Waladun soleh, ya da'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan untuk mendapatkan anak yang soleh itu kita harus yang banyak korban ikhwah. Gak bisa atas dasar, aduh saya sibuk. Ikhwah, anak kita itu anak kita. Sisihkanlah waktu Anda sebentar untuk melihat dia. Sisihkanlah waktu Anda sebentar untuk telepon dia jika memang itu bisa menguatkan motivasi anak Anda. Ya, jangan dikatakan ini memanja-manjakan, enggak. Ya, enggak. Ini bukan memanja-manjakan. Kita hanya ingin menguatkan dia tetap sabar dalam menuntut ilmu. Demikian ikhwah. Dan gak usah gak usah lihat kata orang, alah anak dikit-dikit sakit nengok, dikit-dikit sakit nengok. Alah itu biarlah urusan dia berkomentar. Yang kita yang paling tahu tentang anak kita. Demikian ikhwah. Wali iyadati al-marid atharun tayyibun fi nafsil marid. Atas dasar inilah bahwasanya menjenguk orang sakit itu sangat besar pengaruhnya pada sisi kejiwaan dia. Wa ta'liful qalbihi wa jadbihi ila khairi wassalah. Bisa melunakkan hatinya, bisa mengambil hatinya sehingga membawa dia pada kebaikan dan kesolehan. Demikian ikhwah. Ya, demikian. Ya, jadi jenguklah anak yang sakit, apalagi sekali lagi saya ingatkan lagi, apalagi anak kita sendiri, jenguklah. Ya. Saya masih ingat lagi ketika Aisyah radhiyallahu anha sakit, ya. Lantas dia pun dijenguk oleh ayahanda beliau yaitu Abu Bakar dan bertanya tentang kondisi dia bagaimana. Dijenguk oleh Abu Bakar. Ya, dijenguk oleh Abu Bakar. Masya Allah. Itu ternyata sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat juga telah meniti sunnah tersebut. Kemudian para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali. Mahabbatu ma'al adli wal insaf, yaitu kecintaan dibarengi dengan keadilan.
Wa mahabbatu rajuli ba'dha abnaihi aktsaru min ba'din la ba'sa biha. Bahwasanya kecintaan seseorang kepada sebahagian anak-anaknya lebih dibandingkan kecintaannya kepada anak yang lain, la ba'sa biha, itu satu hal yang enggak apa-apa. Boleh, tak masalah, lumrah. Malam yusahibha zulmun wa tajawuzun wal jurun, selama dia tidak sampai menzolimi dan menjahatinya. Demikian ikhwah. Jadi di sini ketika disebutkan bahwasanya kalau kita memiliki misalnya 2, 3 atau 4 orang anak, kita rasa kita lebih mencintai, misalnya kita lebih suka, lebih cinta, lebih sayang kepada anak kita yang nomor 1 dan nomor 2 ketimbang nomor 3 dan 4. Ya mungkin karena ada alasannya, mungkin karena yang nomor 1 nomor 2 ini memang orangnya taat, ya, taat, nggak rewel, suka patuh. Kalau disuruh cepat untuk berangkat, kalau disuruh jangan dia pun cepat untuk berhenti. Dia sangat taat kepada orang tuanya. Dan terlihat juga dia sayang dengan orang tuanya ketimbang anak yang nomor 3, nomor 4. Otomatis hati kita itu pun bisa diambil oleh dia. Kecenderungan sayang kita lebih besar pada dia. Dan ini suatu hal yang lumrah, tidak salah dan tidak berdosa. Boleh kita mencintai sebagian anak kita melebihi anak yang lainnya. Ya biasanya ini karena ada suatu sebab. Makanya bisa seperti itu. Fal mahabbatu syai' jibiliyun min indillahi wa huwa alladhi yaqdhiful mahabbata fil qulub. Mahabbah itu, kecintaan itu adalah sesuatu yang jabali, yang sudah fitrah, ya, yang sudah Allah berikan, suatu fitrah, sifat yang berasal dari Allah, dan dia yang telah menumbuhkan kecintaan itu dalam hati para hamba. Demikian ikhwah rahimani Allah wa ikum. Ya kita nggak bisa mengelak, Allah yang menumbuhkan kecintaan tersebut. Akhrajal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal lafzul lahu, dan lafaznya diriwayatkan oleh Imam Muslim, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Bahwasanya apabila Rasulullah SAW mencintai seorang hamba, lantas dia pun memanggil Jibril dan berkata dan berfirman, aku mencintai si fulan, aku sayang dengan si fulan, maka kamu sayangi dia. Kata Allah, perintah Allah kepada Jibril. Qala fayuhibbuhu Jibril. Akhirnya Jibril pun mencintai orang tersebut, sayang kepada orang tersebut. Summa yunadi fis sama. Kemudian dia pun mengumumkan di langit, fayaqulu, dan berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Dan mengumumkan, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka kalian cintai dia. Allah sayang kepada fulan, maka kalian sayangi dia. Kemudian fayuhibbuhu ahlus sama. Akhirnya seluruh penduduk langit sayang dan cinta kepada orang tersebut. Summa yudha'u lahul qabul fil ard. Dan akhirnya diletakkan dia di dunia dengan adanya mudahnya orang menerima dia di muka bumi ini. Demikian, karena dia telah dicintai oleh penduduk langit, tinggal dia dicintai apa tidak di penduduk bumi. Ternyata mereka yang sudah dicintai oleh penduduk langit, dia akan mudah diterima oleh penduduk bumi. Kemudian wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang, maka dia berkata kepada Jibril, Jibril, aku benci dengan dia, maka kamu benci juga dia. Qala fayubghidhu Jibril. Akhirnya Jibril pun jadi benci. Summa yunadi fi ahli sama. Lantas dia pun mengumumkan pernyataan itu di makhluk Allah yang ada di langit. Fayaqulu, dan dia berkata, innallaha yubghidu fulan fa abghidhuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci si fulan, maka kalian benci dia.
kata Jibril kepada penduduk langit. Fayubghidunahu, akhirnya seluruh penduduk langit pun membenci si fulan. Summa yudha lahul bughdha fil ardi, kemudian akhirnya dia pun dibenci oleh orang-orang yang ada di bumi. Demikian ikhwah. Di sini maksudnya ya, Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menganugerahkan cinta. Sebesar mana cintanya kepada antum, itulah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa ya, kita tidak bisa mencintai tanpa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil Khadijah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang istri beliau Khadijah, inni ruziqtu hubbaha, aku itu dianugerahi oleh Allah berupa kecintaan kepada Khadijah. Demikian. Makanya Khadijah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang seluruh istri-istri beliau. Demikian ikhwah. Ya. Sampai-sampai Rasulullah itu sering sekali menyebut-nyebut Khadijah. Bahkan ikhwah, satu hari kakak atau adiknya Khadijah Halah ketika datang berkunjung kepada Rasulullah SAW, dia mengucapkan Assalamualaikum. Suara Halah itu persis dengan suara Khadijah. Assalamualaikum, kata Halah. Apa kata Rasulullah? Allahumma inna Halah, ya Allah, dia itu Halah, bukan Khadijah. Ketika dia mendengar suara Halah, yang teringat dia apa? Istri beliau tercinta Khadijah bintu Khuwailid. Orangnya sudah meninggal, tetapi sweet memorialnya sulit untuk dihapus. Kecintaan yang sangat mendalam pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking seringnya Rasulullah menceritakan kebaikan Khadijah, membanggakan Khadijah di depan istri-istri beliau yang lain, sampai-sampai Aisyah itu cemburu. Ya, cemburu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini cemburu nggak pernah dengan istri Rasulullah yang hidup, tapi malah cemburunya dengan yang sudah meninggal. Demikian ikhwah. Dan di antara istri-istri beliau yang masih hidup pada waktu itu, yang paling beliau cintai di antara mereka yaitu Aisyah. Jadi dia tak tersaingi dalam masalah ini. Tapi ternyata kalau dibandingkan dengan Khadijah, masih dalam cinta Rasulullah kepada Khadijah ketimbang Aisyah. Dan itu merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Laqad ruziqtu hubbaha, hubbuha. Sungguh aku, laqad ruziqtu hubbaha, aku telah diberi anugerah berupa kecintaanku kepada Khadijah. Demikian ikhwah. Suatu hari ketika Rasulullah kembali menyebut tentang kebaikan Khadijah, beliau sangat membanggakan Khadijah, bagaimana cintanya beliau pada Khadijah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya, dengan perasaan cemburu dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menukar Khadijah dengan yang lebih muda. Demikian sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha menyatakan tentang Khadijah yaitu bi hamra'is sidq. Hamra'is sidq yaitu yang apa namanya? Yang merah gusinya. Kenapa kok merah gusinya? Kalau sudah dikatakan merah gusinya oleh orang Arab, itu artinya orangnya sudah tua. Kenapa? Karena tidak ada lagi giginya. Jadi gusinya itu nggak ada putih-putihnya lagi, sudah merah saja. Berarti sudah tua. Jadi seolah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah kan sudah ditukar oleh Allah dengan yang lebih muda. Demikian. Ya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahi, demi Allah, ma abdalani Allah khairum minha. Demi Allah, Allah belum memberikan aku yang lebih baik ketimbang Khadijah. Masya Allah. Ini ada alasan. Ya, sebagaimana kita ketika kita lebih mencintai seseorang dari anak kita ketimbang anak-anak yang lain, itu pasti ada alasan, pasti ada sebab. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah belum ada. Allah belum memberikan aku istri yang lebih baik dibanding Khadijah, belum ada. Alasannya apa, ikhwah? Inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW sangat mencintai Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha.
Apa kata beliau? Laqad amanat bi, sungguh dia telah beriman kepadaku. Idh kaffara bi, di saat idh kaffara bi annas, sungguh dia telah beriman kepadaku di saat orang-orang lain kafir kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa saddaqatni id kadzdzabani nas, dan dia yang mempercayai aku di saat orang-orang mendustaiku. Kemudian wa ausatni bimaliha id harramani nas, sungguh dia telah mendukungku dengan harta kekayaannya di saat orang-orang yang lain malah tak mau memberikan kepadaku, bahkan pernah memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa razaqani Allahu biwaladiha id harramani auladan nas. Allah telah memberiku anak-anak darinya di saat yang lain tidak memberiku anak. Terdiam Aisyah radhiyallahu anha. Ini alasannya. Demikian ikhwah. Ya, makanya sangat dalam sekali cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Terkadang kalau kita lihat ya, kita baca dalam undangan pernikahan, di situ ada doa, semoga pengantin dianugerahkan kecintaan bagaikan kecintaan Zulaikha dengan Yusuf. Ya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, pertama Zulaikha, cerita Zulaikha itu ya, nama Zulaikha ya, enggak disebutkan apakah akhirnya mereka itu menikah. Tidak ada dalil yang jelas menyebutkan bahwasanya akhirnya mereka menikah. Demikian ikhwah. Jadi yang sebaiknya apa? Sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki bagaikan seperti kecintaannya Rasulullah kepada Khadijah. Itu baru pas. Dalilnya jelas. Ya, dalilnya jelas. Adapun sebagaikan kecintaan Zulaikha kepada Yusuf alaihissalam, kalau berita tentang kisah tentang menikahnya Yusuf dengan Zulaikha itu juga Bani Israel, kisah-kisah Israiliyat, la nusaddiqu wa la nukadzibu, tidak boleh kita benarkan dan juga tidak boleh kita dustai. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalaupun tidak ya, kalaupun tidak menikah ya, tidak bersatu akhirnya Zulaikha dengan Yusuf, kecintaannya Zulaikha pada Yusuf ini kan kecintaan yang nggak dibolehkan, kecintaan yang terlarang. Makanya kurang tepat ya, kurang tepat istilah ini diletakkan dalam apa namanya surat undangan walimatul urs atau undangan pernikahan. Kenapa nggak dibuat yang ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kedua mempelai kecintaan bagaikan kecintaan Rasulullah kepada Khadijah. Nah, kan begitu ikhwah. Ya, dan sebaliknya. Itulah dia. Ya, sekali lagi yang ini jelas dalilnya ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi di sini kita lihat Rasulullah SAW mencintai seluruh istrinya, tapi tidak sebanding dengan kecintaan beliau terhadap Khadijah. 25 tahun beliau bersama Khadijah. Bayangkan, 25 tahun beliau bersama Khadijah. Dan beliau tidak menikah dengan yang lain. Selama Khadijah menjadi istri beliau. Masya Allah. Luar biasa. Itu kecintaan yang luar biasa ikhwah. Dan kecintaan yang masih dirasakan oleh Rasulullah, kehangatannya walaupun istri tercinta beliau Khadijah sudah meninggal dunia. Demikian kehangatan cintanya, perjuangannya, pengorbanannya luar biasa terhadap dakwah Islam dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta dari mana? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikalahkan dengan kecintaan beliau dengan istri-istri yang lain. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi sya'ni Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu di saat Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi falyuqihil yammu fis sahili ya'khudhu aduwwi wa aduwwullah wa alqaitu mahabbatan minni.
ketika kami wahyukan kepada ibunya Musa, kalau kamu takut ya sudah, kamu letakkan dalam tabut peti, kamu hanyutkan, ya, kamu hanyutkan peti tersebut di air, dan nanti air tersebut, sungai tersebut akan membawa Musa ke istana. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku berikan kecintaan atasmu setiap orang yang melihatmu, dan kecintaan itu aku yang memberikan. Ai kullu man ra'ahu ahabbah. Artinya setiap orang yang melihat bayi Musa, ya, Musa yang masih bayi, langsung mencintai. Termasuk siapa? Termasuk orang yang berencana akan membunuh, orang yang sedang membunuh seluruh bayi Bani Israel yang lahir pada tahun itu. Ternyata ketika melihat Musa, dia nggak tega untuk melihatnya. Apalagi istri beliau Asia, ketika melihat Nabi Musa, ketika melihat bayi Musa, ya, langsung dia pun mencintai, langsung tertanam sangat dalam kecintaannya kepada Musa alaihissalam. Demikian ikhwah. Wa alqaitu mahabbatan minni, dan aku tanamkan, aku tumbuhkan kecintaanmu kepadaku, aku tumbuhkan kecintaanmu, ya, pada orang yang setiap melihatmu, dan aku yang memberikan kecintaan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi Musa ketika kecil itu luar biasa ikhwah. Pokoknya setiap ada orang yang melihat bayi yang bernama Musa yang akan menjadi seorang nabi dan rasul, langsung mencintai bayi tersebut, sayang dengan bayi tersebut. Dan tak terkecuali musuh Allah Fir'aun, yang nanti kisah berakhir dengan kejar-kejaran antara Fir'aun dan pasukannya dan Bani Israel. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Banyak lagi di sini ikhwah dalil-dalil baik dari kitab maupun dari sunnah Rasulullah yang menyebutkan tentang kecintaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila ada yang lebih kita cintai ketimbang yang lain, maka satu hal yang tidak bermasalah dan tidak berdosa. Demikian, tidak salah, itu bukan suatu hal yang salah dan bukanlah suatu dosa. Hanya saja jangan sampai karena kita lebih mencintai yang lain dibandingkan yang lain, karena kita lebih mencintai anak kita ketimbang anak yang lain, jangan sampai kita menzolimi anak-anak yang kurang mendapat, anak-anak yang kurang kita cintai. Demikian ikhwah rahimanallah. Insyaallah akan kita lanjutkan, banyak sekali masih ya, baik Quran maupun sunnah Rasulullah yang terkait dengan menyatakan bahwasanya cinta itu adalah Allah yang memberikannya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin yang ingin bertanya, silahkan langsung, boleh telepon langsung melalui via telepon dengan silahkan Anda hubungi nomor yang ada yang tertera di pesawat televisi Anda, atau boleh juga dengan mengirimkan chat ya, berupa chatting WA ke nomor yang sudah ada yang sama, nomor yang sama, atau juga boleh langsung ke nomor saya ini di 0895 6113 27778. Assalamualaikum, Afan tanya Ustadz di luar tema. Seorang istri ketika marah kepada suami lalu meminta cerai dan suami mengiyakan, ketika ditanya si suami tidak ada niat untuk mentalak istrinya, apakah hal itu jatuh talak? Karena hal ini sering terjadi ketika suami tersebut bertengkar. Mohon penjelasan, jazakumullah khairan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Perhatikan. Ya. Di dalam menjatuhkan talak, ya, dalam menjatuhkan talak tentunya ada dua hal. Dua lafaz. Yang pertama lafzus sharih, lafaz yang sharih, yang jelas. Wa ghairus sharih, dan lafaz yang tidak jelas. Lafaz yang sharih ini gini ikhwah. Ya, lafaz yang sharih yang jelas, ku ceraikan kau, ku talak kau misalnya. Maka itu jelas jatuh talak. Walau apapun niatnya, ya. Walaupun apapun niatnya tetap jatuh. Talak tersebut jatuh. Demikian, karena lafaznya lafaz yang sharih. Ada lafaz yang tidak sharih. Ya, ada lafaz yang tidak sharih.
Seperti, udahlah kamu pulang ke rumah orang tuamu. Udah kita pisah aja. Taib, apa makna daripada, apa niatnya ketika dia mengatakan pulang saja ke rumah orang tuamu, udah kita pisah aja. Apa niatnya? Kalau niatnya pada waktu itu menyebutkan lafaz itu dengan niat talak, niat cerai, maka jatuhlah talak tersebut. Nah, ini ketika si istri mengatakan, udah bang, ceraikan aja aku. Ya, kata si ayah. Ya, iya, hanya gitu saja ya. Iya. Apakah ini jatuh cerai? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau dari hukum asal kisahnya, zohirnya, ya, zohirnya dari sisi bahasa jatuh. Misalnya, apakah ini milikmu? Ya. Semua orang akan memahami bahwasanya jawaban iya itu menunjukkan milik dia. Tapi terkadang ada kalimat iya itu tidak itu maksudnya, hanya sekedar untuk menyelesaikan permasalahan. Demikian. Seperti ini bertengkar karena mungkin istrinya sering minta cerai. Udah bang, ceraikan aja aku bang. Wah, ceraikan aku ini. Ya sudah ya, misalnya begitu. Tapi niatnya enggak ada mengiyakan cerai, yang dia niatkan iya yang lain misalnya. Ya udah, maksudnya udah jangan ribut gitu, mungkin begitu. Kalau memang benar-benar itu niatnya hanya mengatakan iya itu maksudnya dalam niat hatinya niat yang lain bukan cerai supaya si istri tidak semakin parah ngomelnya misalnya, maka Allahu a'lam bissawab itu tidak jatuh. Tapi benar-benar pada waktu itu ya. Memang waktu itu benar-benar maksud hati bukan iya maksudnya cerai, tapi iya agar dia tidak ngomong banyak. Kita ingat sekali itu, maka nggak jatuh cerai. Tapi kalau waktu itu kita iyakan, maksudnya ya mengiyakan cerainya, lantas belakangan kita katakan niat saya nggak itu, nggak bisa. Nggak bisa. Zohirnya menyatakan jatuh, karena itu merupakan jawaban dari permintaan sang istri. Demikian para pemirsa rahimanallah wa iyyakum. Nah, jadi tinggal tergantung niat sang suami. Memang dia benar-benar ingat apa niatnya pada waktu itu ketika mengatakan iya. Demikian. Karena iya ini termasuk lafaz enggak soreh. Iya apa sekarang? Demikian ikhwan. Tapi ingat, zohirnya ya, seandainya waktu itu si suami mengiyakan, ya sekedar iya. Iya artinya iya sebagai jawaban apa yang diucapkan oleh si istri, jatuh. Tapi kalau di situ dia berpolitik, bertauriyah, mengatakan iya itu bukan iya. Ya dia memang niat waktu itu bukan niat iya menceraikan, tapi iya saja bukan menceraikan, hanya ingin agar istri tidak semakin ngeracau misalnya, ya semakin bawel, tidak semakin ngomel, maka nggak jatuh. Demikian. Ini kembali kepada sang suami. Demikian. Tapi jangan sampai waktu itu jelas mengatakan iya sebagai jawaban, lantas ketika belakangan setelah 3 bulan enggak itu niat saya. Enggak, itu udah jatuh. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, izin Ustaz bertanya. Ada titipan pertanyaan. Nenek saya sekarang kira-kira berumur 70-an. Lebih, tinggal di kampung. Punya 6 anak laki-laki. 3 laki-laki dan 3 perempuan. Nenek saya ya, bukan ibu saya. Oh ya, punya anak. Dan sudah berkeluarga semua. Qadarullah di masa tua mereka hanya tinggal berdua di kampung halaman. Diajak tinggal bareng anak enggak mau. Maunya tetap di kampung. Kalaupun ada anak yang mau mengurusin, ya si anak yang harus tinggal di kampung bersama mereka. Jadi bingung karena ke-6 anak ini kan sudah punya rumah dan usaha masing-masing di tempat mereka Jadi keberatan jika harus pulang kampung. Ada 1 anak perempuan bibi saya yang dia mau tinggal di kampung untuk ngurusin orang tuanya. Alhamdulillah katanya si suami yang juga mengizinkan. Tapi sekarang muncul masalah di rumah tangga bibi saya ini. Tiap kali ditanya suaminya bilang saya ridho kamu di kampung, tapi sikap suami nggak berubah. Bibi juga serba salah, agak berubah. Kalau dia meninggalkan orang tuanya karena dia berat ke suami,
dia nggak tega juga. Terus kadang yang juga timbul pikiran takut suami terpengaruh pada sama lingkungan. Mungkin juga dari pihak keluarga suami juga kasih masukan yang kurang baik karena melihat suami yang sedikit berubah. Mohon pencerahannya. Kalau memang seperti ini kondisinya, ya, maka si istri harus bicarakan dengan sang suami dengan serius, ya, serius. Demikian. Dia ridho apa tidak? Ya, dia ridho apa tidak? Namun kalau kita lihat, kalau dia jelas berpisah dengan suaminya karena mengurus orang tuanya, jelas berarti hak suami itu akan terbengkalai. Ada hak-hak suami itu akan terbengkalai kalau istri itu jauh dari sang suami. Jelas itu dan sangat jelas. Demikian. Ya. Tapi sebenarnya kalau memang si suami benar-benar ridho, ya, benar-benar ridho, ikhlas tulus, tidak masalah. Artinya dia merelakan hak dia tersebut. Tapi kalau ridhonya gara-gara segan dengan mertua, maka nggak boleh. Maka si istri wajib balik kepada suami. Karena ketaatannya kepada suami itu jauh lebih wajib ketimbang ketaatannya ataupun kewajibannya kepada ibunya. Lau kuntu amirun ayyasjuda ahadun li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh seorang sujud kepada orang lain, niscaya yang pertama aku suruh sujud adalah istri kepada suami, li'azami haqqi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadap sang istri. Demikian ikhwah. Kalau sudah diketahui bahwasanya suami kurang ridho, udah tinggalkan orang tuanya, pergi ke suaminya. Jadi orang tuanya bagaimana? Itu tanggung jawab kaum laki-laki, anak laki-laki. Ya, mereka harus serius memikirkannya, bukan tanggung jawab anak perempuan. Anak perempuan itu bertanggung jawab pada suaminya. Makanya ikhwah dalam syariat kita, dalam masalah warisan, anak laki-laki kan 2 kali lipat jatahnya dibandingkan anak perempuan. Ya, makanya yang bertanggung jawab terhadap ibunya adalah anak laki-laki. Ketika Rasulullah SAW ditanya, man ahaqqun nas, ya Rasulullah, man ahaqqun nas birajulin, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah katakan ummuhu, ibunya. Demikian. Jadi mereka harus diskusikan. Mereka bertiga, berapa tadi? Bertiga ya, anak laki-laki. Nah, 3 laki-laki ini harus serius ngurus ibunya. Ya, harus serius. Kalau perlu mereka bergilir untuk menungguin ibunya. Demikian, tidak bisa. Oh, dia punya usaha. Apakah dia lebih mementingkan usahanya dengan ibunya? Demikian. Imma dia bujuk ibunya atau buatlah cara khusus ataupun serius bagaimana cara menggilir ke sana. Dan itu wajib atas anak laki-laki. Adapun anak perempuan, kalau dia diizinkan suaminya, kalau enggak. Dia enggak berdosa. Enggak ngurusin ibunya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Harus dibicarakan dengan semua, ya, dengan semua anak laki-laki. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kalau ini suami si anak perempuan yang ngurusin ibunya tadi ridho misalnya supaya mereka juga nggak berpisah misalnya, udah kamu dengan suamimu di kampung aja, kami yang membiayai, uruslah orang tua kita. Nah, itu bagus lagi. Demikian, itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau suaminya nggak ridho, nggak bisa. Demikian. Ya, jadi itu tanggung jawab anak laki-laki, bukan tanggung jawab anak perempuan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, bagaimana jika istri yang bekerja mencari nafkah karena suami usaha bisnis sering tak berhasil dan akhirnya suami yang di rumah terkadang membantu bersih-bersih rumah? Apakah istri berdosa? Apakah suami berdosa meskipun istri ikhlas membantu mencari nafkah? Enggak. Ya, insya Allah enggak. Ya, karena suami dalam syariat kita suami boleh membantu istri. Bahkan disunahkan, dianjurkan suami membantu istri. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau menjahit sepatu sendiri, demikian. Ya, beliau ngurusin menjahit bajunya sendiri, boleh, silakan. Dan itu disunahkan membantu istri. Jadi kalau sudah sepakat seperti ini, ya, karena istri selalu bisnisnya tak berhasil, akhirnya
sementara istri akhirnya keluar untuk bekerja, ya tentunya dengan izin suami dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam syariat bagi perempuan yang keluar rumah, maka nggak berdosa, ya nggak berdosa. Namun satu hal, jangan seorang istri itu ngelunjak, artinya menjadi merasa lebih hebat ketimbang sang suami. Jangan menjadi takabur sehingga menganggap remeh sang suami. Sehingga dalam hatinya bahwasanya, ya kan saya yang bekerja, suami akhirnya gimana? Dia ngurus rumah. Akhirnya dia merasa suami wajib. Ketika dia pulang, rumah belum disapu. Bang, kenapa kok rumah belum disapu ini? Apa aja kerja abang di rumah? Na'udzubillah, ini istri durhaka. Ya, ini istri durhaka. Demikian, nggak boleh. Karena yang sering terjadi seperti itu, ketika suami nggak berhasil atau mungkin akhirnya suami banyak di rumah, istri yang keluar, akhirnya dengan kerelaanlah suami mengurus rumah, tapi akhirnya istri ngelunjak, jadi takabur, sehingga seluruh urusan rumah itu menjadi kewajiban sang suami. Akhirnya istri merasa, loh abang kenapa nggak nyapu, abang kenapa nggak bercuci piring, abang kenapa nggak membasuh baju. Enggak. Kalau sampai seperti itu, lebih baik anti keluar dari pekerjaan itu daripada menjadi istri yang durhaka. Posisi istri tak istri, suami tak suami. Demikian. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau hanya seperti ini masalahnya, ya, hanya seperti ini masalahnya, tidak mengapa. Tetapi kalau sampai istri menganggap remeh pada sang suami, menganggap suami jadi pembantu yang wajib untuk membantu mengurus rumah, maka ini sebuah kedurhakaan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Demikian para pemirsa, waktu kita sudah habis ya. Demikian semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.